Ibu dan teman-teman semua, apakah sudah terlihat? Oh ya, baik. Saya mulai presentasinya ya Bu. Selamat pagi Bu Linda dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 golongan C. Next. Kami beranggotakan saya sendiri, Made Tresia Pramasta Diva NIM 62, Kadek Desi Kelas Miniati NIM 63, Igus Pingurah Agung Pratnyana NIM 64, dan Riki Putra Banding Yunda NIM 66. Next. Baik, presentasi kali ini adapun outline-nya, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga prosedur kerja, dan yang terakhir daftar pustaka. Next. Baik, presentasi akan saya mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu terkait tujuan dan latar belakang dari praktikum kali ini. Next. Next. Bisa balik ke slide tujuan. Baik. Jadi, adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mampu memahami prinsip pemisahan dengan metode elektroforesis dan mampu melaksanakan pemisahan dengan metode elektroforesis. Next. Adapun latar belakang dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, sediaan farmasi itu banyak yang mengandung senyawa-senyawa makromolekul seperti senyawa biokimia. Jadi sebelum diformulasi perlu dianalisis terlebih dahulu. Nah, karena asam nukleat ini merupakan makromolekul biokimia paling sering digunakan dalam farmasi, dia merupakan makromolekul yang kompleks berbobot molekul yang tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang memiliki gugus fosfat sehingga dia bermuatan negatif, maka asam nukleat ini bisa digunakan untuk elektroforesis. Foresis itu sendiri ini pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat reaksinya dalam sebuah medan. Jadi kecepatan molekul yang bergerak itu tergantung pada muatan, bentuk, dan ukurannya. Oleh sebab itu, elektroforesis dapat digunakan untuk separasi makromolekul seperti protein, asam nukleat, DNA, RNA dalam menganalisis untuk dijadikan sediaan farmasi. Juga untuk dilakukan analisis lebih lanjut dalam farmasi. Baik, saya lanjutkan presentasi dengan rekan saya untuk menjelaskan dasar teori. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjut ke presentasi yaitu terkait dengan dasar teori. Baik, yang pertama adalah pengertian dari elektroforesis. Elektroforesis ini adalah metode analisis secara fisik yang didasarkan oleh perpindahan partikel bermuatan terlarut atau terdispersi di bawah pengaruh medan listrik. Elektroforesis adalah teknik pemisahan yang menggunakan medan listrik dari suatu elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bermuatan berupa ion positif ataupun negatif. Medan listrik adalah efek yang diciptakan oleh muatan listrik seperti elektron, ion, ataupun proton di ruang sekitarnya. Metode elektroforesis ini dapat digunakan untuk memanfaatkan muatan yang ada dalam makromolekul seperti RNA yang bermuatan negatif. Ketika molekul bermuatan negatif melewati media seperti gel agar-agar, lalu arus listrik mengalir dari satu kutub ke kutub yang berlawanan, maka molekul bergerak dari katoda ke anoda. Laju pergerakan suatu molekul tergantung pada perbandingan muatan massanya dan tergantung pada bentuk molekulnya. Metode elektroforesis dapat digunakan untuk menganalisis DNA, RNA, dan juga protein. Elektroforesis DNA dilakukan untuk menganalisis fragmen DNA yang dipotong dengan enzim restriksi. Ukuran fragmen DNA yang dipotong dapat ditentukan dengan membuat gel agar-agar yang berupa bahan semi-padat polisakarida yang diekstraksi dari rumput laut. Gel agar-agar dibuat dengan cara melarutkannya dalam buffer menggunakan panas.
Baik, adapun prinsip dari elektroforesis didasarkan pada perbedaan antara berat molekul dan muatan yang terkandung di dalamnya. Dalam elektroforesis, molekul dipisahkan menurut kemampuannya untuk bergerak melalui media konduktif, yaitu larutan buffer, yang bertindak sebagai respons terhadap media listrik yang diterapkan. Molekul bermuatan positif bergerak menuju medan listrik bermuatan negatif, dan molekul bermuatan negatif bergerak menuju medan listrik bermuatan positif. Ion yang memiliki muatan tinggi dan ukuran lebih kecil akan bermigrasi lebih cepat dibandingkan dengan ion yang memiliki muatan ion lebih rendah dan ukuran yang lebih besar. Elektroforesis bekerja dengan menggunakan muatan negatif dalam DNA. DNA mengantarkan listrik dari satu kutub ke kutub yang berlawanan, dan molekul bergerak dari negatif ke positif. Hasil tes DNA yang baik dengan elektroforesis ditunjukkan oleh pita DNA yang tebal dan hampir tidak ada pewarnaan saat dicitrakan di bawah sinar UV. Elektroforesis skala besar dapat digunakan sebagai metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menentukan komponen protein individu atau asam nukleat. Baik, adapun komponen elektroforesis terdiri dari ini, yaitu yang pertama, larutan elektrolit yang digunakan sebagai komponen pembawa. Secara umum terdapat dalam bentuk larutan buffer dengan pH tertentu dan tergantung dari karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Kemudian yang kedua adalah media pemisah, yang merupakan tempat proses pemisahan terjadi. Media ini dapat berupa kertas yang berbahan selulosa asetat atau selulosa nitrat, gel kanji, gel polikrilamid, busa poliuretan atau agar-agar. Kemudian yang ketiga adalah elektroda yang berfungsi sebagai penghubung antara arus listrik dengan media pemisah dan baterai, ataupun arus listrik sebagai sumber energi yang dapat terdapat pada rangkaian alat. Baik, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi elektroforesis akan dijelaskan oleh teman saya. Lumayan juga jadinya 2 kos-kosan itu penghasilan. Baik, terima kasih atas waktunya. Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi elektroforesis, di mana ada 3 faktor. Yang pertama yaitu sampel, di mana sampel yang akan dipisahkan sangat memungkinkan memberi pengaruh laju perpindahan ditinjau dari muatan, ukuran, dan bentuk molekul. Jumlah muatan total akan berbanding lurus dengan laju perpindahan konsentrasi muatan yang bermigrasi tergantung pada pH. Untuk ukuran molekul, apabila yang diperoleh lebih besar menyebabkan perpindahan molekul menurun dan membutuhkan energi perpindahan yang cukup besar dibandingkan dengan bentuk molekul yang berbeda dengan bahan yang sama. Yang kedua ada larutan buffer, di mana larutan buffer ini berfungsi untuk mempertahankan pH di dalam medium pemisah dan berfungsi sebagai media pemisah dan media penyedia elektrolit pada proses pergerakan aliran listrik. Larutan buffer harus memiliki interaksi dengan molekul yang dipisahkan dan pH yang digunakan menjadi penelitian sehingga kumpulan molekul dapat dipisahkan satu sama lain tetapi tidak mengalami perubahan struktur. Yang ketiga adalah faktor medan listrik, di mana sumber suatu listrik yang stabil sangat diperlukan untuk menghasilkan aliran listrik dengan tegangan yang konstan. Kekuatan ionik medan listrik itu adalah pada kisaran 2-8 volt per cm sesuai pada suhu ruang. Kekuatan medan magnet yang dihasilkan jika lebih besar dari 10 volt per cm, maka dapat memberikan efek pemanasan yang dapat menyebabkan pada media penyangga terjadi kehilangan air yang diakibatkan proses penguapan. Baik, next. Ada teknik elektroforesis. Jadi teknik elektroforesis itu ada di mana elektroforesis daerah, yaitu atau yang biasa kita sebut dengan elektroforesis gel, merupakan teknik yang menggunakan suatu bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi larutan penyangga buffer. Media penunjang yang biasa dipakai adalah gel agarosa, gel pati, gel poliakrilamid, dan kertas selulosa poliasetat. Yang kedua ada fokus isoelektrik. Fokus isoelektrik ini adalah teknik elektroforesis di mana sampel amfoter seperti protein dipisahkan menurut titik isoelektriknya sepanjang gradien pH kontinu. Analisis fokus isoelektrik dilakukan dalam berbagai matriks seperti akrilamid, agarosa, dan kapiler. Yang ketiga ada elektroforesis larutan, di mana pada teknik ini larutan penyangga yang mengandung makromolekul ditempatkan dalam suatu kamar tertutup dan dialiri dengan arus listrik. Kecepatan migrasi dari makromolekul diukur dengan jalan lihat terjadinya
pemisahan dari molekul atau terlihat seperti pita di dalam berlarut. Baik, selanjutnya. tidak menjamin yo, maksudnya berarti kaliannya lumayan. Selanjutnya ada jenis gel dalam elektroforesis, dimana ketiga yaitu elektroforesis gel pati. Gel pati ini merupakan gel pertama yang digunakan sebagai matriks pendukung dalam zona elektroforesis. Gel pati ini dibuat menggunakan pati kentang pelarut pada konsentrasi sekitar 10-16% B per V dalam buffer berjalan atau running buffer elektroforesis. Larutan pati direbus sebentar dan dimasukkan ke dalam baki plastik atau plastik tray alas itu dengan diberi celah di bagian atas untuk aplikasi sampel. Setelah elektroforesis, gel diwarnai dengan pewarna yang kompatibel untuk memvisualisasikan pola pemisahan. Yang kedua ada elektroforesis gel agarosa, di mana gel agarosa ini dibuat sama seperti gel pati, menggunakan baki tuang atau tray tadi itu dan berisi kom atau sisir yang membentuk slot atau lubang untuk setiap sampel. Konsentrasi agarosa menentukan resolusi elektroforesis. Karena semakin tinggi konsentrasi, semakin besar daya pisah. Elektroforesis gel agarosa umumnya cocok untuk pemisahan fragmen DNA mulai dari 100 pasang basah hingga 20 pasang kilo basah. Ketiga ada elektroforesis gel poliakrilamida, di mana untuk mencetak gel poliakrilamida, larutan polimerisasi dituangkan di antara ruang dua pelat kaca vertikal yang ditempatkan secara paralel dan disegel di bagian bawah. Untuk sistem gel vertikal ini, sisir atau kom ditempatkan di atas gel untuk membuat sumur atau wax. Tempat sampel individual diterapkan dan dipekatkan. Dalam sistem gel horizontal, sampel biasanya diterapkan ke permukaan strip kertas saring atau bahan lain yang langsung ditempatkan di atas. Bahan dimana yang pertama adalah agarosa. Karena sifat agarosa yang tidak bermuatan membuat agarosa banyak diaplikasikan dalam bidang bioteknologi, baik sebagai media kultur ataupun media elektroforesis. Dalam elektroforesis, agarosa digunakan untuk mendeteksi kompleks-kompleks antigen, antibodi, dan untuk analisis molekul DNA, RNA, dan molekul protein. Agarosa merupakan molekul agar yang memiliki kekuatan gel yang tinggi. Monografi bahan yang kedua yaitu Aquades, di mana nama resminya adalah Aquades silata dengan rumus molekul H2O dan berat molekulnya 18,02. Pemberiannya adalah cairan tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Larutannya larut dengan semua jenis larutan, penyimpanan dalam wadah tertutup, dan kedap. Kegunaannya sebagai zat pelarut. Pada monografi bahan yaitu THR tertulis asetat eta. Asetat eta ini adalah larutan pendapar yang digunakan dalam pemeriksaan molekul DNA. Keberadaan dapar ini lebih mudah ditemukan di pasaran sehingga harganya relatif lebih murah. Dapar ini mampu melindungi molekul DNA dari kerusakan selama proses elektroforesis berlangsung. Dapar TAE dapat melindungi protein dari kerusakan. Kandungan eta berfungsi sebagai penghambat enzim protease yang dapat merusak dan mendapatkan protein atau DNA. Dan ada etidium bromid. Etidium bromid ini digunakan sebagai pewarna asam nukleat yang berpendar di hadapan sinar UV. Biasanya dijual dalam bentuk bubuk yang dapat di dalam air. Bubuk berwarna merah tua atau ungu. Yang berwarna merah tua ungu dan etidium ini adalah mutagen yang kuat serta memungkinkan teratrogen dan karsinogen. Bahkan iritasi pada sistem pernapasan dan masuk ke tubuh melalui penghirupan atau konsumsi. Sekian saja dari saya. water heater ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur kerja pada praktikum kali ini. Next. Yang pertama yaitu terkait dengan alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu ada elektroforesis head, kemudian ada pipet mikro dengan ukuran 200 mikroliter dan juga 20 mikroliter, kemudian ada chamber, kemudian ada microwave, ada tip, kemudian ada magnetic stirrer, kemudian ada stirrer bar, kemudian ada UV transilluminator, kemudian ada cetakan, dan kemudian ada foam. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu agarosa 1,2%, kemudian ada TAE, kemudian ada marker DNA leader 100 BT, kemudian ada loading buffer, sampel DNA, kemudian ada etidium bromida,
dan juga aquatur. Bisa dilanjutkan. Baik, untuk prosedur saya akan langsung ke skema. Jadi agar-rasa itu ditimbang sebanyak 0,32 gram, yang kemudian juga diukur larutan TAI itu sebanyak 32 ml. Agar-rasa dan juga larutan TAI yang telah diukur kemudian dicampur di dalam Erlenmeyer. Campuran tersebut kemudian dipanaskan dengan menggunakan hot plate hingga agar-rasa itu mengalami pendidikan. Setelah gel agar-rasa mendidih, campuran dapat didinginkan terlebih dahulu selama beberapa menit untuk menurunkan suhunya. Setelah dingin, baru gel agar-rasa itu dapat dicetak pada landasan gel selama kurang lebih 30 menit yang dilengkapi dengan sisir, sehingga dapat terbentuk sumur-sumur gel. Next. Setelah gel itu memadat, sisir diangkat dan sumur yang terbentuk itu dimasukkan ke dalam chamber elektroforesis yang sebelumnya sudah ditambahkan dengan buffer TAI. Sumur tersebut diletakkan pada kutub negatif. Kemudian dipipet setiap sampel DNA, hasil isolasi dan juga PCR, di mana sampel DNA hasil isolasi itu dipipet sebanyak 5 mikroliter, kemudian dicampur dengan 1 mikroliter loading D. Kemudian sampel DNA hasil PCR dipipet sebanyak 5 mikroliter dan dimasukkan ke dalam sumur gel yang telah diletakkan menggunakan mikropipet dengan volume 10 mikroliter. Selanjutnya, dilakukan penambahan TAI yang dilakukan hingga seluruh permukaan sampel tersebut terendam. Kemudian elektroforesis ini dilakukan dengan beda potensial sebesar 50 volt selama 30 menit. Next. Setelah 30 menit, sampel diangkat dari chamber dan ditiriskan. Kemudian dilakukan tahap perendaman agar-rasa dalam bak yang mengandung etidium bromida selama kurang lebih 30-40 menit. Setelah perendaman atau selama perendaman tersebut juga diamati hasil elektroforesis setelah perendaman itu akan dilakukan pengamatan terkait dengan hasil elektroforesis dengan menggunakan UV transluminator dan juga dilakukan hasil analisis terkait dengan hasil yang diperoleh. Next. Baik, berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan untuk membuat laporan ini. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bu Linda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 3 ya? Kelompok 3, betul ya? Jadi Ya, benar, di Bu, sini dari golongan C. dari golongan C. Baik, siapa lagi yang mau presentasi? Mungkin satu lagi aja ya. Ada yang beda mungkin? Silakan atau tambahkan. Mungkin kelompok 3 golongan C tadi ada yang mungkin kelewat atau bagaimana? Silakan. Kelompok yang lain. Ayo. Oke, saya tunjuk ya. Kelompok 10, Ibu. Ada kelompok 10 ya? Atau kelompok 5? Kelompok 5, golongan D. Hadir kelompok 5 golongan D? Tadi siapa yang bilang permisi itu? Permisi Bu, kelompok A golongan 2 belum pernah presentasi, apakah boleh? Oh iya, silakan. Boleh. Golongan 2. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 golongan A. Iya, betul. Silakan. Ada lagi yang belum presentasi? Kelompok yang lain yang belum presentasi? Oke, silakan, Dek. Kelompok 1 golongan C juga, Ibu. Ya, nanti nyusul ya. Jadi setelah nanti kelompok 2 golongan A presentasi, silakan nanti yang kelompok C. Kelompok 1 golongan C ya, nanti silakan presentasi ya. Mohon izin Bu, kelompok kelompok 4 golongan D juga belum presentasi, Bu. Oke, baik. Silakan. Kelompok 4 golongan D tadi ya? Yang belum ya? Iya benar Bu.
Oke, baik. Ya. Jadi ntar setelah ini ada kelompok Yayan dulu kelompok 1 golongan C, nanti baru lanjut ke kelompok D ya. Silakan golongan D nanti. Silakan. Baik. Screen deh, di full screen. Mohon ditunggu sebentar Ibu ya. Kok orang ngerjain nggak? Apa kan? Pasti lanjut. Baik Bu, apa screen-nya sudah terlihat? Ya, sudah deh, silakan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, golongan A, ingin mencoba mempresentasikan praktikum metode pemisahan dengan topik elektroforesis. Adapun anggota dari kelompok kami, diantaranya ada Nikoma Sinta Purnamawati dengan NIM 1878. Kemudian ada mohon maaf nih Bu. Kemudian ada Ibagus Duta Anandika dengan NIM 1880, ada saya sendiri Dewi Purwani Cayanisi dengan NIM 2001 dan Alida Asya Fatmahani 2002. Adapun tujuan dari praktikum kali ini diantaranya adalah mahasiswa mampu memahami prinsip pemisahan dengan metode elektroforesis, kemudian mahasiswa juga dapat melaksanakan pemisahan dengan metode elektroforesis. Kemudian untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Kak Sita. Kepada Kak Sita dipersilahkan. Baik, sepertinya Kak Sita sudah mengalami gangguan sinyal. Akan coba saya lanjutkan. Jadi kemajuan zaman yang semakin pesat akan selalu diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, berbagai metode telah dikembangkan dan dilakukan dalam analisis molekul DNA. Salah satunya adalah dengan analisis molekul DNA, RNA, dan juga protein dengan metode PCR. Teknik ini mampu melipat gandakan untai DNA sampel sehingga dapat dianalisis dengan lebih jelas. Analisis molekul DNA dengan PCR kemudian akan dilanjutkan dengan pemisahan fragmen DNA menggunakan gel elektroforesis. Nah, untuk memahami prinsip elektroforesis ini, yaitu besarnya gaya gesek pada fluida disebabkan oleh viskositas fluida, yang mana semakin besar viskositas fluida, maka akan semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda untuk bergerak dalam fluida tersebut. Nah, kemudian ada pun dasar teori yang membantu kami dalam praktikum kali ini. Yang pertama adalah prinsip dasar dari elektroforesis. Nah, elektroforesis ini merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan oleh elektroda-elektroda. Misalnya, elektroda-elektroda ini, molekul-molekul ini kemudian akan bergerak menuju elektroda-elektroda yang berlainan muatannya. Misalkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan kation akan bergerak menuju muatan negatif, menuju anoda, sedangkan muatan yang positif akan menuju kepada muatan yang negatif. Untuk pergerakan molekul itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada rasio muatan, bentuk, dan juga massa dari molekul tersebut. Kemudian metode elektroforesis ini terdiri dari beberapa jenis, begitu. Ada metode elektroforesis kertas, kemudian metode elektroforesis gel, dan juga metode elektroforesis kapiler. Untuk metode elektroforesis kertas, ini merupakan suatu metode yang fase diamnya menggunakan kertas, begitu. Sedangkan metode elektroforesis kapiler itu merupakan suatu metode elektroforesis yang memisahkan partikel bermuatan itu dengan menggunakan tegangan yang tinggi, begitu, sehingga molekul-molekul tersebut akan menjadi netral. Dan pada praktikum kali ini kami menggunakan metode gel elektroforesis, yaitu merupakan metode
elektroforesis yang menggunakan gel sebagai fase diamnya, dan juga buffer sebagai fase geraknya. Nah, metode elektroforesis ini cenderung memisahkan molekul berdasarkan ukurannya. Karena yang mana gel itu kita ketahui, kepekatan dari suatu gel itu akan mempengaruhi pori-pori dalam partikel gel tersebut, sehingga nantinya molekul DNA itu akan bergerak, kesulitannya dalam bergerak itu akan dipengaruhi oleh pori-pori gitu. Dia bisa masuk atau enggak melewati pori-pori tersebut gitu. Sehingga nantinya partikel itu akan terpisah juga berdasarkan besar muatan, berdasarkan besar ukurannya. Selanjutnya, elektroforesis ini digunakan untuk memisahkan suatu DNA, protein, dan juga RNA begitu. Nah, yang mana dalam praktikum kali ini kami memisahkan menggunakan metode elektroforesis untuk memisahkan DNA gitu. Elektroforesis ini akan memisahkan suatu campuran molekul menjadi pita-pita yang masing-masing terdiri atas molekul DNA dengan panjang yang sama. Dan kenapa kita menggunakan elektroforesis untuk memisahkan sampel DNA? Hal itu didasarkan pada prinsip yang yaitu DNA itu memiliki muatan negatif begitu yang berasal dari gugus fosfatnya. Kita bisa dilihat ada gambar di samping bahwa gugus fosfat itu memiliki muatan negatif. Nah, karena DNA ini memiliki muatan, maka dia dapat berjalan menuju kutub. Maka mereka dapat berjalan menuju kutub yang berlainan gitu, yaitu kutub positif, sehingga nanti DNA akan terpisah dengan pada medan listrik itu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi elektroforesis, di antaranya massa, bentuk molekul, besar muatan, buffer, medan listrik, suhu, konsentrasi gel, dan juga viskositas dari gel itu sendiri. Untuk massanya, jadi semakin besar massa di sini, berarti bobot molekulnya kan akan menjadi semakin besar. Semakin besar bobot molekul, maka dia akan menjadi semakin susah untuk tertarik atau menuju ke kutub yang berlainan begitu. Nanti DNA dengan massa yang lebih besar ini akan cenderung tertambat begitu pada pori-pori gel, sehingga nanti dia itu akan susah untuk memisah begitu, susah untuk berjalan. Dan bentuk molekul sendiri itu juga mempengaruhi kecenderungan atau kelancaran dari suatu sampel itu untuk berjalan melewati gel elektroforesis tersebut begitu. Oke, kemudian untuk besar muatan itu sendiri begitu, kita mengetahui nanti besar muatan itu akan mempengaruhi pergerakan juga, yang mana nanti molekul yang bermuatan lebih besar itu akan cenderung lebih tertambat begitu. Nanti molekul yang lebih kecil muatannya akan mudah terbawa sehingga dapat menuju kutub yang berlainan. Nah, untuk buffer ini memiliki fungsi untuk mempertahankan pH di dalam medium pemisahan dan sebagai penyedia elektrolit pada proses pergerakan aliran listrik. Nah, larutan buffer itu harus memiliki interaksi dengan molekul yang akan dipisahkan serta pH pada buffer ini menjadi suatu perhatian gitu, agar kumpulan dari molekul dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain tanpa mengalami perubahan struktur. Kemudian untuk faktor-faktor yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Silakan dia lanjut.
Baik, mungkin rekan saya sedang mengalami kendala, begitu, mohon maaf. Selanjutnya ada medan listrik begitu, yang mana sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwa kekuatan ion medan listrik pada kisaran 2 sampai 8 volt per cm itu sesuai pada suhu ruangan gitu. Ketika medan magnet yang dihasilkan itu jika lebih besar dari 10 volt per cm, maka dapat memberikan efek pemanasan yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan air pada media penyangga, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap hasil elektroforesis. Nah, suhu di sini juga berperan gitu, yang mana jika suhu yang digunakan itu terlalu besar, nantinya juga akan terjadi proses penguapan gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan suhu yang digunakan. Untuk konsentrasi gel sendiri itu mempengaruhi viskositas gitu, dan juga pori-pori dari gel tersebut. Nanti pori-pori yang konsentrasi yang besar begitu akan membuat kepekatan dalam suatu gel itu meningkat, yang mana nantinya pori-pori pada gel akan semakin kecil, dan DNA yang dipisahkan itu akan akan semakin susah terpisah begitu. Jadi nanti dia akan terpisah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Dan viskositas di sini juga berpengaruh terhadap pergerakan. Itu juga sesuai dengan hukum gaya gesek Stokes. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa rekan saya bisa masuk untuk berbicara? Apakah sinyalnya sudah stabil? Baik, selanjutnya respiratory jenis gel elektroforesis yang pemisahan DNA yang berukuran besar dilakukan dengan menggunakan gel laktosa, mudah sederhana dan laju pemisahan lebih cepat membentuk fragmen-fragmen tidak bersifat toksik, lalu memiliki sensitivitas tinggi dan mudah rusak sehingga memerlukan penelitian dan kehati-hatian pada proses pekerjaan. Lalu dapat memisahkan fragmen besar terlihat berupa kecil. Next. Ngerti farmasi itu kedua lupa tulisannya menggunakan kandang sapi. Baik, bisa lihat faktor elektroforesis. Bisa dilihat tabel konsentrasi dan kisaran ukuran fragmen DNA. Lalu konsentrasi gel, konsentrasi adalah pada gel laktosa memberikan resolusi yang baik untuk fragmen besar. Lalu konsentrasi gel yang lebih tinggi menyebabkan pori-pori gel semakin kecil, sehingga kecepatan menjadi lebih lambat dan pemisahan menjadi lebih teliti. Next. Baik, yang selanjutnya pewarnaan DNA. Pewarnaan DNA bertujuan sebagai penandaan pergerakan DNA dalam gel laktosa. Lalu lithium bromida atau ETBR menyisip di antara basa pada DNA, memperlihatkan lokasi DNA sebagai pita berwarna merah jingga. Next, selanjutnya DNA marker merupakan segmen DNA yang memiliki spesifik dan ukuran yang telah diketahui dan fungsi sebagai penanda posisi molekul DNA yang bermigrasi untuk menentukan perkiraan ukuran basa. Next. Baik, selanjutnya untuk komponen elektroforesis bisa dilihat pada gambar yang pertama power supply, tangki gel, nampan cetakan, tutupnya, kabel listrik, dan sisi gel. Next. Kayak tukang bis ya, connect bis. Selanjutnya manfaat elektroforesis DNA. Yang pertama, dapat meningkatkan gel homolog dan dari spesies yang berbeda. Yang kedua, mengetahui susunan sekuens berbagai genom. Yang ketiga,
DNA Besok hari preventif Jumat mendeteksi mau kelainan aku dolan genetik. ngene tante kok melu ora. Yang keempat, mendeteksi lokasi dan jumlah mRNA dalam sel atau jaringan tertentu. Aku kepengin. Yang kelima, mengetahui aktivitas gen selama perkembangan berbagai tipe sel organisme. Yang keenam, mempelajari evolusi tingkat molekuler, mengetahui variasi genetik yang ada di dalam. Yang ketujuh, mengidentifikasi berat molekul DNA. Yang kedelapan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan genetik antar individu dan mengetahui jumlah fragmen DNA yang digenom dalam rekonstruksi DNA plasmid. Next. Mengenai bahan. Yang pertama, THE atau Trisulfide EDTA adalah larutan wafer yang biasa digunakan untuk elektrolisis dengan gel agar-agar. Larutan ini berfungsi sebagai tuluskan alurisi sehingga diterima oleh fragmen DNA yang berada pada gel agar-agar yang terendam pada larutan tersebut. Selanjutnya, TBR atau tritium bromide digunakan sebagai pewarna asam nukleat yang berpedar di hadapan sinar ultraviolet. Tritium adalah mutagen yang kuat serta kekurangan teratogen yang karsinogen menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan sistem pernapasan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Beneran karena apa? Kayaknya nggak ikut deh yang dia. Liburan semester, musim dingin. Ya iyalah, emang lo ora. No, silakan Dek. Nyong tak lo masih sekarang bulan. Jadi mohon maaf, rekan saya Kak Sita dia baru saja memberi kabar bahwa Webex-nya sedang error gitu, tidak bisa menghidupkan mikrofon. Saya akan menggantikan Kak Sita untuk membacakan monografi dari bahan selanjutnya digunakan. Kemudian ada agarosa, gel agarosa atau galactosa polimer itu merupakan suatu senyawa polisakarida gitu. Sifat dari agarosa sendiri ini tidak berbuatan dan sehingga membuatnya itu banyak diaplikasikan dalam bidang bioteknologi, baik dalam media kultur ataupun media elektroforesis. Nah, dalam media elektroforesis sendiri, agarosa digunakan untuk mendeteksi kompleks-kompleks antigen atau antibody dan untuk menganalisis molekul DNA, RNA dan juga molekul protein. Gel agarosa sendiri di sini digunakan sebagai fase beratnya. Lalu ada aqua destillata dengan rumus H2O, dia memiliki bobot molekul 18,02 dengan bobot jenisnya 0,62 begitu. Merupakan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Sehingga baik untuk digunakan dalam pelarut begitu dalam elektroforesis. Selanjutnya ada alat dan juga bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan karena sama akan saya skip saja deh. Di sini kita menggunakan agarosa dengan konsentrasi 1,02 begitu dan juga buffernya merupakan buffer PPEA dan juga marker DNA-nya itu merupakan lidar 100 base pair. Kita juga menggunakan pewarnanya berupa ethylene bromida dan juga nanti akan dianalisis hasil dari elektroforesis itu akan dianalisis menggunakan UV translaminator.
Berikut adalah skema kerjanya. Yang pertama kita timbang dulu agarosa sebanyak 0,32 dan bapak AE sebanyak 32. Itu perbandingannya 1%. Kemudian ada agarosa dan larutan PAE ini dicampur dalam enaminer. Nah, setelah dicampur, dilanjutkan dengan proses pemanasan menggunakan hot plate sampai agarosa tersebut mendidih. Nah, ketika mendidih, agarosa didinginkan beberapa menit sebelum dicetak, nantinya pada cetakan berupa gel press selama kurang lebih 30 menit yang dilengkapi dengan foam atau sisir yang bertujuan untuk mencetak sumur-sumuran gel. Lalu setelah gel agarosa memadat, sisir kemudian diangkat dan sumur yang terbentuk dimasukkan ke dalam chamber elektroforesis yang sebelumnya sudah ditambahkan buffer PAE. Nah, karena DNA ini merupakan terdiri dari kutub negatif, maka sumuran ini diletakkan pada kutub negatif. Kemudian sampel DNA dan hasil PCR. Sampel DNA hasil PCR ini dipipet sebanyak 5 mikro, kemudian dimasukkan ke dalam sumuran menggunakan pipet mikropipet dengan volume 10 mikroliter. Selanjutnya ditambahkan PAE. Lalu apakah ada yang masuk? Apakah Kak Sita bisa melanjutkan presentasinya? Baik, mohon maaf. Kemudian ditambahkan TAI hingga seluruh permukaannya terendam. Nah, elektroforesis ini dilakukan pada beda potensialnya 50 volt selama 1 jam. Waktu di sini dan volt yang digunakan itu cukup berpengaruh terhadap kerja dari elektroforesis. Nah, setelah 1 jam proses elektroforesis, sampel kemudian diangkat dari chamber dan ditiriskan terlebih dahulu. Nah, setelah ditiriskan, kemudian sampel direndam dalam etidium bromida selama 30-45 menit yang bertujuan untuk pewarnaan dari DA gel itu sendiri agar mampu berpendar saat menggunakan UV transluminator. Gitu. Nanti hasilnya gel tersebut akan dianalisis menggunakan UV transluminator dan dilakukan analisis gitu, atau pembacaan panjang dari DNA. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian kami kembalikan kepada Ibu Linda, terima kasih. Oke, terima kasih Dewi. Tadi siapa Ter? Yang pertama tadi kelompok 3, golongan C. Golongan C tadi pertama ya, betul tidak ya? Yang sekarang kelompok berapa Dewi? Maaf. Kelompok A2, Ibu. A2, berarti kelompok 2 golongan A gitu ya? Iya, betul. Oke, PPT menarik ya. Walaupun tadi emang ada kendala dari beberapa anggota, tapi oke lah. Coba saya lihat lagi di slide-nya mengenai berhasil. Tadi waktu presentasi dari siapa ya, adik laki-laki terkait dengan di situ ada konsentrasi. Jadi konsentrasi dari agarose yang berbeda akan menyebabkan, sudah sempat juga saya jelaskan ya pada saat kuliah. Jadi konsentrasi dari agarose atau konsentrasi dari kalau kemarin kan kita membicarakan SDSH, jadi poliakrilamid, jadi sebagai media, ya media pemisah. Nah, kalau sekarang kita ngomongin mengenai elektroforesis agarose yang kita gunakan sebagai media pemisah itu agarosnya. Nah, di sini terlihat bahwa menarik ya. Mungkin tadi di kelompok sebelumnya saya terlewatkan, cuman tadi kebetulan aja karena kelompok ini sempat gangguan gitu ya, sehingga saya bisa melihat dengan jelas bahwa konsentrasi agarose di sini akan menyebabkan atau mempengaruhi ukuran pori atau pori dari si media pemisahnya juga akan berbeda. Semakin tinggi, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 2 golongan A bahwa semakin tinggi konsentrasi agarose maka porinya semakin kecil gitu, sehingga nanti kisaran ukuran fragmen DNA yang akan dipisahkan itu juga akan semakin kecil.
ya. Jadi ada 100 base pair sampai dengan 1,2 kilo massa gitu. Jadi semakin kecil ukuran fragmen DNA yang akan kita pisahkan, berarti konsentrasi dari agarosnya itu harus ditinggikan gitu ya, sehingga akan memberikan ukuran pori yang semakin kecil. Jadi pori-pori gel semakin kecil sehingga resolusinya akan lebih baik. Nah, di sini konsentrasi yang rendah pada gel agarosa memberikan resolusi yang lebih baik untuk fragmen besar ya, karena kan tergantung dari pemisahannya. Kalau kita ingin memisahkan fragmen DNA yang besar, berarti dikecilkan konsentrasinya diturunkan gitu, sehingga pori-porinya akan lebih besar sehingga nanti mudah untuk dilewati gitu oleh si fragmen DNA-nya. Ya, oke. Terus ada juga saya lihat fungsi-fungsinya juga sudah dijelaskan ya. Oke, kan kelompok lanjut kelompok Yayan. Terima kasih ya kelompok 2 golongan A dan terima kasih juga untuk kelompok 3 golongan C. Saya silakan Yayan. Yayan itu kelompok 1 gitu ya Yan ya? Golongan D gitu ya? Golongan C, Ibu. Oh, oke, salah. Golongan kelompok 1 tapi ya? Iya, Ibu. Oke, saya persilakan. Ya. Tadi full screen ya Yan? Bisa, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari golongan C kelompok 1 beranggotakan Sinta NIM 50, saya sendiri NIM 51, Rika NIM 52, Putra Ibu Puspita NIM 53, dan Kadek Ratna NIM 54. Adapun outline yang kami bahas dalam PPT ini sama seperti kelompok-kelompok yang lainnya, ada pendahuluan, dasar teori, prosedur kerja, dan pustaka. Mohon ini Ibu mungkin yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sudah sangat jelas sekali, jadi saya ingin sedikit saja menambahkan. Di bagian latar belakang itu foresis ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, memiliki prinsip kerja yang memanfaatkan muatan listrik pada DNA yang bermuatan negatif, tadi juga sudah sempat disinggung, yang mana DNA yang dialiri arus listrik dari satu kutub ke kutub yang berlawanan muatannya mengakibatkan molekul tersebut akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Selanjutnya hasil uji DNA yang baik dengan elektroforesis itu ditunjukkan dengan pita DNA yang tebal dan tampak sedikit atau tidak ada smear jika divisualisasikan di atas sinar UV. Selanjutnya, untuk tujuan sama saja dengan teman-teman yang lainnya. Baik, sedikit saya menambahkan di bagian Tulis kok mau diadang itu apa? Yang berfungsi sebagai pembawa komponen. Nah, umumnya ini berupa larutan buffer dengan pH tertentu sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Kemudian berikutnya ada media pemisah yang merupakan tempat proses pemisahan terjadi. Media biasanya berupa kertas seperti selulosa asetat, selulosa nitrat. Dapat juga berupa gel kanji, gel poliakrilamid, busa poliuretan ataupun agar-agar. Baik, selanjutnya yang paling penting itu adalah elektroda. Elektroda ini berfungsi sebagai pengarus listrik dengan media pemisah dan baterai atau arus listrik sebagai sumber energi atau source pada rangkaian alatnya. Berikut adalah contoh kurang lebih seperti ini dari komponen elektroforesis itu sendiri. Jadi nanti medium itu terhubung
elektroda dan kertas raring. Kemudian yaitu dari dua yang dihubungkan dengan sumbu arus. Satu bagian itu berisi elektroda, bagian lainnya kontak dengan negatif resist. Elektroda platina itu yang tadi itu trik baik untuk ini mungkin masa saja, penggunaannya juga sama saja, monografinya juga sih teman-teman yang lain. Sedikit di sini kami dalam prosedur kami memisahkan beberapa tahap seperti itu. Jadi yang pertama itu ada pembuatan agarosa, yang mana ditimbang agarosa sebanyak 0,32 gram. Izin, apakah slide saya masih terlihat ya, Ibu ataupun teman-teman? Masih. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi di sini pada skema kerja kami sedikit memisah-misahkan beberapa tahap seperti itu. Yang pertama ada pembuatan agarosa, yang mana ditimbang agarosa sebanyak 0,32 gram, kemudian diukur larutan TAE sebanyak 32 ml. Ini sesuai dengan panduan yang telah diberikan kepada kami. Kemudian agarosa dan larutan TAE itu kemudian dicampur dalam air, kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses pemanasan menggunakan wafer hingga agarosa itu mendidih. Setelah agarosa itu mendidih, lalu didinginkan beberapa menit untuk menghangatkan suhunya. Gel agarosa kemudian dicetak pada landasan gel atau gel tray selama kurang lebih 30 menit yang dilengkapi dengan sisir atau kom sehingga terbentuk sumur-sumur gel. Setelah gel agarosa memadat, sisir atau kom itu diangkat dan sumur yang terbentuk dimasukkan ke dalam chamber elektroforesis yang sebelumnya sudah ditambahkan dengan baterai. Selanjutnya sumur diletakkan pada kutub negatif. Baik, yang kedua itu ada penempelan sampel. Jadi di pipet setiap sampel DNA hasil isolasi dan PCR, sampel DNA hasil isolasi dipipet sebanyak 5 mikroliter dan dicampurkan dengan 1 mikroliter loading dye. Sedangkan sampel DNA hasil PCR itu dipipet sebanyak 5 mikroliter. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur gel yang telah tercetak sebelumnya menggunakan mikropipet dengan volume 10 mikroliter. Selanjutnya ditambahkan tais hingga seluruh permukaan sampel itu terendam. Baik, yang terakhir itu ada proses analisisnya, yaitu proses kerja dari elektroforesis. Yang pertama, agarosa ditempatkan pada kotak elektroforesis yang berisi buffer, kemudian dihubungkan tangki elektroforesis dengan sumber arus, kutub negatif berada dekat dengan sumur. Hidupkan sumber arus dengan voltase 5 volt dan dijaga agar tetap konstan. Elektroforesis ini dilakukan kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, mesin elektroforesis itu dimatikan dan agarosanya diangkat. Agarosa kemudian direndam dalam bak yang mengandung larutan etidium bromida selama 30-45 menit. Hasil elektroforesis ini dilihat dengan UV transluminator, kemudian dianalisis dengan hasilnya. Itu saja mungkin Ibu tambahan dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih, Bu. Iya, makasih Ayan. Bisa ditunjukkan lagi ya, tadi ulang yang tambahan yang paling akhir? Ya, baik. Sebentar, Ibu. Ya. Terkait dengan skema kerja gitu. Ya, tadi yang agak berbeda dengan kelompok sebelumnya yang mana? Oh, kalau untuk skemanya sama saja Ibu, tetapi ya kami memisahkan saja menjadi 3 bagian step. Oke, saya ulang. Coba lihat. Pembuatan agarus dulu. Bahwa dengan menggunakan agarus dan TAE. Oke, lanjut. Dipipet sampel DNA, hasil isolasi dan juga PCR. Oke. Masukkan ke sumur gel menggunakan mikropipet ya. Ini adalah prosedur kerja. Harus diangkat agar direndam mengandung menggunakan UV transluminator. Kemudian dianalisis hasilnya. Oke. Silakan, sudah? Sudah ya? Pada intinya sama ya. Oke, lanjut. Terima kasih Ayan. Bisa silakan tadi bagi kelompok yang belum presentasi. Kelompok berapa tadi? Silakan. Apa nih? Oh. Yang golongan D, ayo. Oh,
Siapa tadi ya yang info setelah Yayan itu tadi ada juga? Halo, Biasanya dolen. golongan D Biasanya dolen. siapa? Hah, Jeko. Paling kacauan beyo. Halo. Paling Baik, kacauan mohon Jere. tunggu sebentar nih. Ya, ya. Sudah nih, akan di full screen ya. Iya, pokoknya dipirang-pirang anak ini berat kan tahu. Seperti kelompok dan teman lain yang sebelumnya, dasar teori tentu saja terlatih pada DNA merupakan penelitian biomolekuler yang cukup berkembang. DNA memiliki fungsi untuk membawa informasi genetik sebagai sebagian besar komponen protein terkemas terbentuk sebagai DNA molekul. DNA dapat diisolasi baik itu pada sel hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. Elektroforesis merupakan suatu prosedur atau metode standar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memisahkan, serta memurnikan fragmen DNA yang tentunya dapat memonitor hasil dari berbagai manipulasi DNA dan analisis DNA. Ini lanjutkan. Ini elektroforesis menentukan media pemisahan berupa bagian seperti rasa yang tercampur pada larutan bakter. Ini fungsinya untuk mencari informasi sama sampel pada saat pemisahan. Pada kegiatan ini juga sama seperti teman yang lainnya, tujuan kami adalah untuk dapat memisahkan prinsip pemisahan dengan metode elektroforesis agar dapat Sebenarnya sih bisa, cuma cuma kan dia luar dulu ya minimal
Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Next. Agak bertanya kepada yang presentasi, guys. Dan ada nilai. Jadi bisa menyiapkan dari semalam. Dasar teori yang pertama yaitu mengenai elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisah yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kalsium ataupun anion. Elektroforesis merupakan salah satu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada molekul yang bermuatan di dalam medan listrik atau titik isoelektrik. Pergerakan molekul di dalam medan listrik tersebut dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan besar muatan dari molekul. Metode elektroforesis terbagi beberapa jenis berdasarkan media yang digunakan, yaitu elektroforesis kertas, gel, elektroforesis, dan elektroforesis kapiler. Elektroforesis gel agarosa adalah teknik paling baik yang pernah dibuat dan secara rutin digunakan di laboratorium klinis untuk analisis protein DNA pada berbagai cairan biologis seperti serum, urin, dan CSF. Teknik ini merupakan teknik yang menggunakan prinsip elektroforesis zona. Seperti yang diketahui, molekul protein bermigrasi pada medium padat atau gel yang direndam dengan suatu lautan penyangga di bawah pengaruh medan listrik. Migrasi ini tergantung pada muatan isoelektrik bersih dan massa molekul protein. Selanjutnya itu jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama itu elektroforesis kapiler. Adalah elektroforesis yang berlangsung pada tabung kapiler. Kapiler yang digunakan berdiameter 25-75 mikrometer. Dalam pengerjaannya, sampel akan diinjeksikan ke dalam kapiler. Sampel akan bermigrasi, misalnya dan elusi dari komponen sampel dari kolom akan terjadi pada waktu berbeda. Yang kedua yaitu elektroforesis gel. Elektroforesis gel banyak digunakan untuk suatu protein maupun asam amino. Elektroforesis gel menggunakan materai gel yang berfungsi untuk meminimalisir konveksi sebagai tempat bergeraknya molekul dan penyaring ukuran molekul. Misalnya dengan metode elektroforesis gel banyak dipilih karena yang diperlukan relatif murah dan dalam satu kali analisis bisa digunakan beberapa sampel tergantung ukuran lebar gel yang digunakan. Terakhir adalah elektroforesis kertas. Adalah elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlalu sebagai fase gerak, terutama ion-ion kompleks. Fase gerak akan berpindah sepanjang media atau kertas ke arah elektroda. Misalnya ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Next. Selanjutnya itu ada teknik elektroforesis. Teknik elektroforesis pertama yaitu elektroforesis larutan atau moving boundary elektroforesis. Pada teknik ini, larutan penyangga yang mengandung makromolekul ditempatkan dalam suatu kamar tertutup dan dialiri dengan arus listrik. Teknik yang kedua yaitu elektroforesis daerah atau zone elektroforesis. Elektroforesis daerah atau biasa disebut dengan elektroforesis gel merupakan teknik yang menggunakan suatu bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi lautan penyangga atau buffer. Media penunjang yang biasa dipakai adalah gel agaros, gel pati, gel poliakrilamida, dan kertas selulosa poliasetat. Selanjutnya itu jenis gel dalam elektroforesis ada 3, yaitu yang pertama gel poliakrilamida denaturasi, yaitu berfungsi untuk memberikan penanda oligonukleotida dan menganalisis hasil ekstensi primer. Yang kedua itu gel alkalin agarosa, berfungsi untuk memisahkan rantai DNA yang berukuran besar. Ketiga, gel agaros formaldehid denaturasi, menyediakan sistem elektroforesis yang digunakan untuk produksi RNA pada ukuran standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya seperti elektroforesis.
Jadi prinsipnya ini yaitu memisahkan molekul berdasarkan muatan listrik intrinsik. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran berat molekul dan muatan listrik yang dikandung oleh molekul protein. Apabila arus listrik dialirkan pada suatu medium penyangga yang telah diisi seperti plasma, maka komponen protein tersebut akan mulai bermigrasi. Partikel yang bermuatan negatif akan bergerak ke menuju kutub positif dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada komponen elektroforesis. Elektroforesis terdiri dari beberapa komponen utama dalam penggunaannya. Yaitu yang pertama adalah larutan elektrolit yang berfungsi sebagai pembawa komponen. Ada media pemisah yang merupakan tempat proses pemisahan terjadi, yang biasanya berupa kertas, gel kanji, gel poliakrilamid, busa, poliuretan atau agar-agar. Selanjutnya ada elektroda yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan media pemisah dan baterai atau arus listrik sebagai sumber energi pada rangkaian alat. Berarti semester siki masih liburan. Kalender. Baik. Misalnya ada faktor-faktor elektroforesis. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya ada sampel, larutan buffer dan medan plastik. Jadi ada pun manfaat dari elektroforesis sendiri yaitu dapat dilakukan untuk pengamatan taksonomi sistematik dan genetik. Elektroforesis juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi spesies hewan ataupun tumbuhan dan juga dapat digunakan untuk melihat rekonstruksi secara filogenetik dari satu spesies hewan ataupun tumbuhan. Dan hal tersebut karena adanya perbedaan pola protein dari spesies hewan ataupun tumbuhan yang kadang-kadang tidak bisa diamati secara monografi bahannya, yang pertama agarosa yang merupakan senyawa polisakarida yang diisolasi dari makroalga. Lalu ada etidium bromida yang merupakan pewarna yang biasa digunakan dalam elektroforesis DNA yang dapat menangkap sinar ultraviolet sehingga penerangan sinar UV dapat terlihat. Kok gitu ya? Etidium bromida ini memiliki kekurangan yaitu bersifat karsinogenik dan mutagenik sehingga membahayakan manusia dan lingkungan. Selanjutnya ada Aquades yang memiliki rumus molekul H2O dengan bobot molekul 18,02. Pemberiannya yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Dan untuk tris asetat yang merupakan larutan penyangga yang biasa digunakan dalam elektroforesis yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik sehingga dapat diterima oleh fragmen DNA yang berada pada gel agarosa yang terdapat pada larutan. Iya. Tidak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Emang ada kan Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana prosedur kerja. Yang pertama ada alat, bisa dilihat juga. Tadi juga sudah dijelaskan alat yang digunakan dalam elektroforesis ini. Yang pertama ada elektroforesis gel, lalu ada pipet mikro ukuran 200 mikroliter dan 20 mikroliter. Selanjutnya ada chamber, ada microwave, ada tip kuning atau putih, lalu ada magnetic stirrer dan stirrer bar, lalu ada UV transluminator cetakan, dan ada comb atau sisir. Next. Adapun bahan yang digunakan yaitu ada agarosa 1,2%, ada buffer TAE atau tris asetat eta, ada maker DNA leader 100 BP, ada ETBR atau etidium bromida, dan ada Aquades. Next. Selanjutnya prosedur kerja akan sekaligus saya jelaskan dengan skema kerja. Next.
Baik, adapun prosedur dan skema kerja di sini yang pertama ditimbang agarosa sebanyak 0,32 gram, kemudian diukur larutan triasetat eta sebanyak 32 mili, lalu agarosa dan larutan TAE tadi kemudian dicampur dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, campuran dipanaskan menggunakan hot plate hingga agarosa mendidih. Lalu setelah gel agarosa mendidih, didinginkan beberapa menit untuk menurunkan suhunya. Selanjutnya, gel agarosa kemudian dicetak pada landasan gel atau gel tray selama kurang lebih 30 menit yang dilengkapi dengan foam atau sisir sehingga terbentuk sumur-sumur gel. Nah, selanjutnya setelah gel agarosa itu memadat, sisir atau foam diangkat dan sumur yang terbentuk dimasukkan ke dalam chamber elektroforesis yang sebelumnya sudah ditambahkan dengan buffer tadi, yaitu buffer triasetat eta. Nah, sumur diletakkan pada kutub negatif. Selanjutnya, sampel DNA hasil PCR dipipet sebanyak 5 mikroliter dan dimasukkan ke dalam sumur gel yang telah tercetak menggunakan mikropipet dengan volume 10 mikroliter atau white tip. Lalu ditambahkan triasetat eta hingga seluruh permukaan sampel terendam. Elektroforesis ini dilakukan pada beda potensial 50 volt selama 30 menit. Nah, selanjutnya setelah 30 menit itu sampel kemudian diangkat dari chamber dan direndam agarosa dalam bak yang mengandung ethidium bromida selama 30 sampai 40 menit. Selanjutnya diamati hasil elektroforesis menggunakan UV transluminator dan dilakukan analisis terhadap hasil yang didapat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Kelompok D, kelompok 4 golongan D. Sudah semua ya? Sudah semua berkesempatan untuk presentasi ya? Jadi, ada lagi yang belum? Sebenarnya masih banyak kelompok yang belum sempat presentasi, Bu. Sebelumnya juga ya, tapi sama aja kan? Ya, ada nggak? Oke, ada nggak yang mungkin kelompok yang lain ada mungkin yang ingin ditambahkan dari kelompok yang sudah presentasi hari ini? Nanti kan saya bisa membaca dari PPT-nya juga sudah cukup ya sebenarnya. Kelompok 3 golongan C, kelompok 2 golongan A, kelompok 1 golongan C, dan kelompok yang lain ada mungkin tambahan. Jadi kan pada intinya elektroforesis itu merupakan suatu teknik pemisahan dengan memanfaatkan medan listrik ya yang dipisahkan itu berupa makromolekul, di sini ada berupa DNA atau bisa juga protein. Nah, sekarang media penyangganya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini hampir sama dengan kromatografi prinsipnya. Tapi kalau kromatografi kan ada fase diam, ada fase gerak. Ya, fase diamnya itu berupa bisa berupa silika gitu ya, atau kalau memang misalkan dia berupa fase terbalik, berarti itu silika gel yang ditambahkan dengan suatu C18 mungkin C8 begitu ya. Oke, di sini ada lagi kelompok D, golongan D kelompok 2 belum pernah presentasi. Nah, saya baca dulu. Bu, tapi saat ini tidak ada tambahan dari kelompok kami, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Jadi hampir sama ya, jadi kan prinsipnya itu elektroforesis ini prinsipnya sama dengan metode sama dengan kromatografi gitu ya. Tapi yang membedakan adalah fase diam yang digunakan di elektroforesis adalah berupa media penyangga gitu, berupa agarosa atau bisa berupa adalah
SDS page kalau yang untuk protein. Ya, nah di sini ada elektroforesis DNA, ada elektroforesis protein. Kalau DNA kita menggunakan media penyampainya adalah agarose. Yang perlu diperhatikan di sini betul ada buffer. Buffer itu digunakan sebagai penyangga pH yang nanti tujuannya adalah untuk tetap memberikan elektrolit begitu, ya, sehingga media penyangga ini nanti bisa dilewati oleh suatu sampel yang akan kita pisahkan dengan adanya bantuan medan listrik tadi, dengan bantuan arus listrik begitu. Lalu di situ juga ada penanda. Nah, penanda ini tujuannya adalah untuk bisa kita mengidentifikasi sampai mana dia bermigrasi. Dan kalau di SDS page gitu ya, di situ ada stacking gel sama ada resolution gel. Kalau stacking gel itu berarti untuk penumpuknya, jadi di situ untuk memasukkan dulu ke semua sampel. Nanti biar bareng-bareng nanti pada saat diberikan arus dia akan terelusi atau bermigrasi menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, itu saja yang perlu diperhatikan di sini. Nah, di sini ada nanti kalau analisis kualitatifnya bagaimana Bu ya, dibandingkan dengan biomarker. Kalau dia memiliki RF yang sama, berarti itu adalah fragmen DNA dengan base pair tertentu gitu. Kalau kuantitatifnya ya berarti kita biasanya lah menentukan bobot molekul atau berapa bobot molekul dari suatu pasangan basa untuk DNA. Kalau untuk protein berarti berapa berat dari protein tersebut bila dipisahkan. Oke, saya kira itu. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Kemarin sempat saya berikan tugas tuh di kuliah mengenai apa sih bedanya elektroforesis agarose sama elektroforesis SDS page. Ada yang mau berpendapat di sini? Kalau untuk pretestnya saya kira bisa semua ya harusnya ya. Mengenai tujuan praktikum hari ini, prinsip elektroforesis itu sudah dijelaskan pada saat kuliah. Tujuan penggunaan buffer juga tadi sudah. Sebutkan buffer yang digunakan, tadi sudah dipresentasikan oleh kalian juga. Jenis-jenis elektroforesis di perkuliahan sudah dan kalian juga sudah mempresentasikan. Jadi ada elektroforesis gel, ada elektroforesis kertas, ada elektroforesis kapiler gitu ya. Skema kerja juga sudah kalian tampilkan di PPT. Jadi harusnya kalian semua bila kalian ikut berkontribusi dalam pembuatan PPT begitu ya, pasti kalian bisa tadi menjawab semua soal pretest dari kakak asusnya. Ada mungkin yang mau berpendapat apa sih bedanya elektroforesis agarose sama elektroforesis SDS page? 11 izin berpendapat Ibu. Oke, silakan Mas 11 tadi izin, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya sesuai dengan studi pustaka kemarin, studi tugas kemarin. 11 namanya siapa? Bung Is ya? Iya Bu, mohon maaf, saya Gusti Agung Istri Agung Pramiarin yang 11. Oke, lanjut deh. Baik, yang pertama, jika pada elektroforesis SDS page, dia metode elektroforesis yang untuk pemisahannya itu untuk protein yang berdasarkan berat molekulnya atau ukuran molekul protein, bukan berdasarkan muatan. Yang dimana untuk SDS page itu untuk sampel yang mempunyai fragmen yang lebih kecil dari 100 base pair. Sedangkan kalau elektroforesis gel agarose itu merupakan elektroforesis yang lebih efektif untuk memisahkan fragmen DNA, yang dimana sampelnya itu berupa DNA dan juga RNA yang mempunyai ukuran mulai dari 100 base pair hingga 25 kilo base pair. Kemudian selanjutnya kalau dilihat berdasarkan dilihat berdasarkan media pemisahannya, gel agarose digunakan untuk molekul yang lebih besar dan SDS page untuk molekul yang lebih kecil. Di mana selanjutnya dilihat juga dari segi pembuatan gel pembuatan medianya, di mana pada gel agarose itu diisolasi dari, di mana agarosanya itu diisolasi dari general rumput laut, gelium dan gracilaria, sedangkan kalau gel poliakrilamid pada SDS page itu didapat melalui reaksi kimia, yang dimana melalui reaksi kimia yang
gel poliakrilamida itu tersusun dari akrilamid dan NN itu disakrilamid dan diinisiatori oleh TMAT. Mungkin sekian Bu. Oke, makasih. Ini dia kalau agarus itu dari bahan alam ya, diambil dari agar. Tapi kalau misalkan SDSP, sodium hidrosil sulfat, PC itu polyacrylamide gel. Nah, polyacrylamide itu berasal dari polimerisasi gitu ya, dengan dikatalisasi oleh TMAT. Terus kalau misalkan elektroforesis agarus itu ukuran porenya lebih besar, jadi dia biasanya digunakan untuk pemisahan DNA. Dengan tadi berapa kalau DNA itu bisa elektroforesis agarus itu untuk pemisahan dengan makromolekul yang memiliki berapa kilo pasangan basa deh? 100 base pair hingga 25 kilo base pair, Bu. Ya, 100 sampai 20 atau 200? 25 kilo base pair. 25.000 ya, 25.000 base pair. Jadi 100 sampai 25.000 base pair atau 25 kilo base pair. Kalau yang protein, kalau yang SDS page? Yang SDS page itu lebih kecil dari 100 base pair. Iya, ya ini juga sudah sama nih. Jessica juga berpendapat di chat. Jadi karena mungkin makasih ya Gong Is ya. Karena mungkin tidak bisa open mic, Jessica NIM 30 hampir sama juga ya pendapatnya dengan Gong Is, bahwa perbedaan SDS page, teknik elektroforesis gel denaturasi digunakan untuk identifikasi protein dengan prinsip menggunakan elektroforesis gel kapiler. Namun pada gel agarus, elektroforesis gel ya, kalau kapiler tuh beda lagi deh nanti. Kalau kapiler tuh menggunakan pipa dia. Namun pada gel agarus, cara paling efektif untuk memisahkan fragmen DNA, jadi gel agarus dengan SDSP itu prinsipnya sama. Ya, cuman biasanya kalau yang SDSP dia vertikal, atas bawah gitu. Tapi kalau yang agarus dia horizontal. Gitu. Oke, nah resolusi. Nah, Yunia juga menambahkan resolusi dari gel polyacrylamide lebih tinggi, pastinya ya resolusinya lebih tinggi. Dikarenakan karena dia dia mampu memisahkan pasangan basa yang lebih kecil gitu, sehingga resolusinya lebih baik menggunakan gel polyacrylamide. Karena gel polyacrylamide kan didapat dari sintesis tadi, jadi dari akrilamid yang dipolimerisasi dengan dikatalisasi oleh TMAT gitu. Betul tadi ya Yunia. Silakan, ada yang mau berpendapat lagi? 03. Berpendapat Ibu? Ya, silakan. Baik Ibu, saya Tresia NIM 62. Kalau dari yang saya belum C ya? Iya Ibu. Benar Ibu. Iya. NIM berapa deh? NIM 62. NIM 62. Ya. Oke. Kalau dari yang saya cari itu elektroforesis gel agarosa, dia sama seperti yang dibilang sama Bung Is tadi, dia memisahkan fragmen DNA itu antara 100 base pair, tapi yang saya cari itu dia sampai 50 kilo base pair. Sedangkan kalau yang SDS page dia antara 5 sampai 500 base pair. Lalu kalau gel agarosa itu preparasi gelnya lebih cepat, terus biayanya lebih murah juga. Sedangkan kalau SDS page dia preparasi gelnya lebih lama dan biayanya lebih mahal. Kemudian sudah dibilang oleh Ibu tadi, di runningnya itu kalau gel agarosa dia dengan arah horizontal, tetapi kalau SDS page itu dengan arah vertikal. Kemudian voltase yang digunakan oleh elektroforesis gel agarosa itu lebih rendah daripada SDS page. Kemudian laju pemisahannya gel agarosa itu lebih cepat dibandingkan SDS page. Lalu gel agarosa itu dia non toksik dan lebih mudah dalam penanganannya. Sedangkan kalau SDS page dia toksik, jadi penanganannya harus hati-hati. Dan juga sudah dibilang tadi resolusinya lebih tinggi pada gel agarosa karena persentase konsentrasi yang didapatkan itu lebih tinggi begitu. Mungkin segitu aja Bu. Terima kasih. Ya. Juga Yayan juga sudah menambahkan ya betul sekali. Jadi sudah lengkap ya dari Tresia, terus ada dari chat dari Yayan juga sudah. Jadi intinya karena dia polyacrylamide itu tadi adalah merupakan hasil polimerisasi dan dia memiliki resolusi yang lebih tinggi dengan pore yang lebih kecil gitu ya,
sehingga waktu yang digunakan untuk pemisahan pun juga lebih lambat dia untuk yang SDS page. Dan dia itu lebih toksik ya, makanya hati-hati kita memakai biasanya gloves yang berwarna biru. Jadi memang khusus untuk reagen tertentu. Nah itu harus hati-hati juga. Tapi siapa namanya tadi agarose ya lebih toksik si SDS sih, tapi agarose pun juga ada etadium bromid yang biasa digunakan untuk identifikasi. Nah etadium bromid juga harus hati-hati dalam penggunaan ini gitu ya. Sudah jelas, sudah lengkap semuanya. Ada tadi dari siapa lagi ini ya, saya baca dulu sedikit. Yayan tuh sudah, terus menambahkan, terus siapa lagi ini, Komang Angelina, izin berpendapat. Aduh, saya telepon. Tunggu sebentar ya. Ini sepertinya saya harus angkat, tunggu sebentar. Oke. Mohon maaf. Aduh, saya masih kuliah. Bapak mati yang Pak? Sehingga mati. Sehingga mati kini pinang rusak pinang. Rusak HP na. Oke. Mohon maaf, tadi ada telepon, jadi saya harus angkat. Kebetulan orang tua saya yang telepon, saya dan duduk kalau udah ada orang tua telepon jam segini tuh saya takut. Biasanya kan pasti tahu kalau anaknya lagi kuliah atau apa ya. Jadi kalau ada telepon berarti ada sesuatu hal sehingga harus diangkat. Jadi mohon maaf sekali. Jadi ada Jessica tadi sudah jawab, ada Yunia, lalu ada siapa ini, Yayan, sudah, Angelina. Laju pemisahan lebih lambat SDSP, sudah ya tadi ya, juga dijelaskan oleh si Tresia. Angelina, saya catat-catat aja ya, karena kalau ini biasanya dia kalau ke videonya nggak ke-record soalnya nih. Terus siapa lagi berpendapat? Sinta 88. Sinta 88.
Untuk hasil dapat menggunakan pewarna komasi. Ya benar, ada komasi blue ya. Komasi blue untuk mengidentifikasi. Nah, komasi blue itu direndam dulu dia dek, direndam dengan komasi. Jadi setelah selesai hasil elektroforesisnya gitu ya, direndam dulu dengan komasi blue, nanti baru dicuci. Nah, nanti komasi blue-nya itu akan membentuk ikatan dengan si band-band atau pita hasil pemisahan gitu, sehingga terlihatlah dia ada warna di sana gitu. Terus ada tambahan sedikit saya Bu dari Gangga NIM 16 bahwa gel agarosa mencakup teknik denaturing dan non-denaturing, sedangkan SDSP itu selalu dinaturasi dulu proteinnya sebelum di elektroforesis. Ya, kalau misalkan gel agarosa karena itu tadi kan sampelnya menggunakan DNA gitu ya, jadi DNA itu biasanya dibuat dulu menjadi dia single strain. Jadi menjadi kalau dia berupa RNA ya dibuat jadi single strain. Kalau misalkan DNA ya berarti tidak diinformasi. Tapi kalau misalkan SDSP karena dia protein gitu ya, biar semuanya bermuatan negatif sehingga dia ditambahkan SDS tadi sebagai deterjennya gitu. Lalu ada besar arus. Kalau SDSP membutuhkan tegangan listrik yang sudah tentu pasti lebih tinggi. Kenapa? Karena dia ukuran pornya kecil. Resolusinya lebih bagus dibandingkan dengan gel agarosa, sehingga dia membutuhkan dorongan yang lebih besar gitu, sehingga tegangan listriknya akan lebih tinggi si si SDSP. Nah, nanti mungkin kalian bisa ringkas ya. Ringkas ini perbedaannya yang banyak ini, silakan kalian ringkas buat rangkumannya. Sudah kalian kumpulkan ya tugasnya ya? Atau belum? Sudah Ibu. Oke, baik. Sudah ya, jadi memang harusnya ya diringkas begini terkait dengan tegangan listrik, terus habis itu ada waktu pemisahannya gitu ya, tegangan listrik juga sama Febriani NIM 03 Yunia menggunakan pewarnaan sudah. Yayan misalkan untai ganda, sedangkan SDS DNA dalam bentuk untai tunggal. Agarus memisahkan DNA bentuk untai ganda, sedangkan SDS DNA dalam bentuk untai tunggal ya, karena dia memang harus dinaturasi dulu di jam praktikum sudah selesai ya, betul. Oke, karena jam praktikum sudah selesai, herniasi ini ngomongin apa ya? Oke, saya catat dulu ya. Saya foto aja deh. Waktunya juga sudah lewat. Mohon maaf sekali karena kalian ada kuliah lagi ya. Ada kuliah lagi ya, Dek ya? Iya, Ibu. Tunggu. Sekarang ini kalau saya open chat jadi semua pada ini nih. Ntar saya dekat. Kita sudah foto semuanya. Oke, baik. Sekian dari saya. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, di mana akan saya berikan contoh-contoh data dan kita akan diskusikan data-data tersebut seperti apa untuk bisa melakukan yang namanya interpretasi data terhadap hasil dari elektroforegramnya, gitu ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Semoga sampai dengan nanti ujian. Kalian ada ujian OSCE ya? Iya Bu, di akhir ada respons Ibu. Iya betul. Nanti responsnya berupa OSCE. Ya, semoga nanti berjalan lancar semuanya dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan ya. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa.